Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya untuk mendiskusikan terkait dengan sebuah kasus. Jadi kasusnya ini terkait dengan Ibu Guru Tati. Orangnya disiplin lah gitu kan, orangnya disiplin, bekerja keras, kemudian dalam tanda kutip galak gitu kan. Ada sebagian siswa yang mungkin takut, ada sebagian yang sudah bisa menyesuaikan diri. Nah kemudian pada suatu hari yang seperti yang kita baca tadi, itu ada nih siswa kelas 5 murid kan, kemudian muridnya perempuan, nangis nih menghadap kelas, di luar kelas dan menghadap kelasnya Ibu Tati. Nah dalam kondisi seperti itu, menurut Pak Rahman nih ya, apa yang harus dilakukan? Ya, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelasnya gitu kan? Dalam kondisi ini apa yang bisa dilakukan? Dapatkah menginstruksi mengapa dan bagaimana? Kepanjang ya, satu-satu ya. Kira-kira apa yang guru lain dapat lakukan? Atau misalkan Pak Rahman dalam kondisi guru yang bersebelahan dengan kelas Bu Tati melihat kondisi tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Rahman? Kalau saya mungkin saya lebih cenderung mendekati siswa tersebut. Nah, kemudian memberikan bagaimana apa alasannya sehingga si anak tersebut berlutut di depan kelas. Apakah dia memiliki masalah dengan Ibu Tati atau apakah dia mungkin masalah pribadi, tapi kita harus cenderung dulu komunikasi dengan dia karena berdasarkan sesuai dengan umur siswa tersebut kan kelas 5. Jadi kita perlu pendekatan khusus untuk dirinya dulu sebelum kita memberikan apa kira-kira bisa dibuat siswa tersebut untuk bagaimana caranya keluar dari masalah yang dihadapinya. Jadi kita dekati dulu siswanya teman-teman. Jadi didekati, kemudian dicari tahu kenapa bisa menangis, kemudian kenapa kok sampai berlutut di depan kelasnya, gitu kan? Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan, kita cari dulu permasalahannya apa, ditanya dulu sama siswanya, kemudian kalau kita sudah mengetahui masalahnya, maka kita dapat memperkirakan langkah-langkah apa berikutnya yang bisa kita lakukan. Oke, kemudian, nah menurut Pak Rahman nih, boleh tidak ya guru lain itu menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Mungkin kan pada saat itu Pak Rahman melihat, oh ini ada siswa nih, siswi kan sedang menangis di depan kelas, di kelas yang diajar oleh seorang guru, tapi guru tadi tidak menghiraukan siswa yang menangis. Jadi kan langkah awal itu didekati siswanya. Tapi boleh nggak sih seorang guru menginstruksi maksudnya mungkin menanyakan ke guru atau memberikan tanggapan terkait dengan yang terjadi di kelas guru yang lain yang siswanya menangis di luar kelas, boleh nggak sih? Kalau menurut saya sih ini sebaiknya sebagai guru untuk menghargai daripada kita merusak konsentrasi siswa yang banyak ketimbang siswa yang cuma sendirian. Mungkin kita nanti ambil waktu yang lain lah, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan guru tersebut. Jadi kita biarkan dulu proses belajar itu terlaksana, kemudian setelah proses pembelajaran terlaksana, barulah kita bisa komunikasi apa penyebabnya, kenapa murid tersebut, apakah dia punya masalah, apakah dia dikeluarkan dari kelas atau apakah dia terlambat masuk atau bagaimana. Jadi komunikasinya pun komunikasi dari hati ke hati gitu ya. Iya. Ini dari beda sebenarnya dengan masalah ini. Jadi dibiarkan saja prosesnya belajar. Nah, jangan sampai mengorbankan siswa yang lebih besar. Kalau diinstruksikan mungkin terganggu proses belajar untuk siswa yang lebih banyak kan. Nah, mungkin seperti yang Pak Rahman sampaikan tadi, berarti jalin komunikasi setelah proses belajar. Itu ya Pak Rahman. Nah, berarti kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Nah, jadi yang Pak Rahman lakukan kira-kira itu tadi ya. Saya mungkin bisa mengajak
dalam sekolah BK ya, ngajak mungkin ke, kalau memang sekolahnya itu ada guru BK-nya kan, nah mungkin kita arahkan ke ruang konseling dulu. Nah, kita arahkan sambil kenapa bertanya-tanya, mengobservasi siswa tersebut, apa kira-kira permasalahan dia, kemudian istilahnya dalam BK itu kita mengumpulkan data dulu. Nah, setelah mengumpulkan data dari siswa, nah, kita berikanlah untuk beberapa nasihat-nasihat kepada siswa tersebut bahwa begini. Setelah itu kemudian mungkin pada saat waktunya kita harus berkoordinasi dengan guru tersebut, kita lagi untuk komunikasi kepada guru tersebut apa bisa ya berperilaku tersebut. Seperti itu, sampai harus dikeluarkan gitu ya, sampai harus menangis di luar kelas. Nah, apakah dikeluarkan ataukah karena ada masalah yang lain? Nah kemudian tadi ini mungkin kembali ke pertanyaan awal lagi yang kedua, tapi ini mungkin lebih detail ya. Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Kan tadi kan secara umum ya, mungkin kan seorang guru menginstruksi guru lain ketika mengajar di kelas yang lain ya. Nah kemudian ini lebih khusus mungkin, dapatkah Anda menginstruksi? Jadi kira-kira dapat nggak kira-kira kita menginstruksi guru yang sedang mengajar gitu ya? Kalau dapat mengapa, kalau enggak mengapa? Sepertinya kalau saya tidak bisa kita instruksikan, kan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Nah, kemudian daripada kita, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa daripada kita korbankan yang lain, apalagi kan guru tadi ini sangat disiplin, sangat menghargai waktu. Kemudian apabila kita mungkin secara ini kan kita sudah mengetahui karakter guru tersebut. Jadi seperti itu yang orangnya. Jadi terima kasih Pak Ramal atas pandangannya terkait dengan kasus Ibu Tati ini, ya kan? Semoga ketika kita mengalami kasus yang sama, kita dapat menentukan langkah-langkah yang bijaksana di depannya, agar buat kita dan Ibu Tati lebih enak juga, gitu kan? Siswa yang mungkin bermasalah dapat selesai masalahnya. Terima kasih Pak Ramal atas waktu dan keikhlasannya untuk berdiskusi.